Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Papa Papa, di program Trip. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar perencanaan liburan Anda bisa lebih mudah dengan aplikasi yang bernama Wanderlog. Kalian tinggal masuk langsung ke websitenya www.wanderlog.com. Kemudian langsung sign up, bisa menggunakan Facebook sign up-nya, atau dengan Google, ataupun dengan alamat email yang lain. Oke, seperti bisa kalian lihat, ini tampilan homepage dari aplikasi Wanderlog setelah kalian sign in atau login. Oke, saya akan bahas kilas di homepage-nya ini. Yang bagian atas ini adalah travel plan yang pernah kalian bikin. Kemudian di sini kita bisa langsung search, cari tempat tinggal, cari hotel, apartemen. Nah, di sini kalian bisa register tempat-tempat yang pernah dikunjungi. Di sini adalah travel plan kalian, dan sebelah kanannya adalah travel guide yang kalian bikin. Nah, orang lain itu bisa pakai travel guide kita untuk referensi mereka. Nah, di sini juga banyak sekali kita bisa explore popular destination. Di dalamnya ini banyak user travelers yang berbagi tentang itinerary mereka menggunakan aplikasi Wanderlog. Di sini kalian bisa lihat nih budgeting. Nah, di sini itu adalah total dari biaya-biaya yang kalian nanti bisa masukkan di bawah ini ya. Contohnya ketika kita book tiket pesawat, nah di situ kita bisa masukkan nomor penerbangan, nomor konfirmasi booking tiket pesawat kalian. Terus ini ada depart sama arrive-nya, tujuannya. Terus di sini juga kalian bisa masukin note sesuka kalian. Di sini kita bisa masukin cost untuk tiket pesawat tersebut. Jadi bisa berbagai macam mata uang, bisa rupiah, USD dan lain sebagainya. Untuk yang pro, kalian bisa attach ya. Di sini bisa attach kalau kita punya tiket pesawat, kita bisa klik, ataupun emailnya bisa kita forward ke sini. Kita bisa forward emailnya ke sini. Nanti otomatis Wanderlog akan mengisi kolom atau box untuk flight ini. Nah, saya di sini sudah masukkan beberapa flight. Jadi ada flight dari sini ke Bangkok. Ya, ini flight pertama dari Jakarta. Saya kemarin berangkatnya dari Jakarta ke Bangkok. Terus dari Bangkok ke Narita. Kemudian kita bisa masukkan hotel-hotel yang sudah kita book di sini, mulai dari nama hotelnya. Dan kalian bisa lihat di sini sebelah kanan ada langsung terhubung dengan ditampilkan mapnya ya. Jadi mapnya ini disupport oleh Google Map. Jadi dia langsung kita tahu lokasi hotel ini ada di mana. Nih, ya, lokasinya ada di mana. Nah, terus kita bisa masukin check-in, check-out date, ada notes-nya juga, ada booking confirmation seperti tadi pesawat, detail di pesawat, detail di kolom pesawat, terus ada cost-nya juga. Dan sama di sini juga kita bisa masukkan atau kita bisa forward email konfirmasi bookingan hotel kita ke alamat email yang di generate oleh wanderlog.com. Ketika kita kirim itu nanti otomatis ini bisa diisi sama aplikasi Wanderlog. Kalau enggak, kita bisa secara manual memasukkan detail dari hotel atau lodging atau penginapan tadi, bagian hotel and lodging. Ini hotel and lodging semua semua bagiannya ini bisa di custom, bisa di rename ya. Jadi nggak harus flights, terserah kalian. Setelah itu kita bisa masukin ini place to visit ya. Nah, di place to visit ini kumpulan semua tempat-tempat yang mau kita kunjungi. Kita ketik tempatnya. Saya kasih contoh, misalnya saya masukin juga di sini Fushimi Inari ya, Fushimi Inari. Nah, nanti keluar Fushimi Inari Shrine. Saya klik, nanti dia langsung dimunculkan di mapnya ini lokasinya ada di mana. Nomor 12. Nah, di sini kita bisa masukin add time ya, terus masukin juga cost kalau misalnya ada biaya masuk ke dalam tempatnya. Nah, di sini dia langsung terhubung ke Google Map, ke Google. Di sini langsung kalian bisa lihat juga secara langsung review dari tempat yang kita ingin kunjungi. Ada ratingnya dari Google dan berapa orang yang review. Terus dia juga bisa link ke TripAdvisor. Kita bisa cek juga TripAdvisor tentang detail dan bagaimana tempat ini reviewnya dari user yang ada di
TripAdvisor. Kita bisa register semua place to visit, nanti dia akan masukin nomornya dari 1 sampai tak terbatas. Nah, dari sini nanti kalian bisa mapping ya. Jadi kita bisa mapping tempat-tempat ini, lokasinya nih ada nomor ya yang warnanya ungu. Kita bisa lihat nih apakah tempat tersebut misalnya satu lokasi, dan kita bisa setelah itu kita bisa membuat mengurutkan tempat berdasarkan lokasi. Kita bisa membuat rute yang efisien. Setelah itu kita juga bisa masukin di sini note. Kita bisa bagi note-nya ke dalam pre-departure checklist atau pre-boarding atau apapun, terserah kalian bisa bagi note atau checklist atau to-do list yang nanti bisa membantu kita untuk mengingatkan barang apa aja yang harus dibawa, dokumen apa aja yang harus dibawa, obat-obatan misalnya, terus toiletries segala macam kita bisa masukin di sini. Terus kemudian kita juga bisa masukin, misalnya kita masukin tempat-tempat makan, kita bisa custom, kita masukin sini restoran, terus kita list nama-nama restoran yang kita mau kunjungi. Jadi di Wanderlog ini kita bisa bikin itinerary. Jadi kita bisa masukin tempat-tempat yang tadi sudah kita register sebelumnya di atas ini. Kita bisa place to visit. Kita bisa nanti kita bisa masukin nih. Ini mau dimasukin ke hari apa dari itinerary kita. Ini bisa ke hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Jadi ketika tadi sudah masukin tanggalnya di atas 20 Desember sampai 4 Januari. Nah, nanti di bawah ini langsung sama Wanderlognya dibikinin itinerary. Jadi tanggal 20 itu kan Friday sampai tanggal 4. Kalian bisa lihat Friday. Ini kasih contoh. Tanggal 20 Desember Friday. Ini langsung otomatis Jakarta Bangkok flightnya langsung ada ditampilkan di sini termasuk jamnya. Terus di sini juga otomatis hotel yang sudah kita book itu muncul di sini. Dan di sini kalian tinggal masukin, misalnya waktu itu saya masukin tempat pertama yang dikunjungin Soekarno-Hatta Airport ya kan, nomor 1. Kalau klik di sini nih ya, nomor 1. Terus yang kedua kita transit di Suvarnabhumi Airport, Thailand. Nah, kita udah sampai sini. Jadi di sini masuk lengkap dengan jam, kita bisa masukin jam berapa nyampainya. Terus setelah itu, nah hari pertama nih, hari pertama. Nah, hari kedua ini karena sampainya sudah malam di hari pertama, hari kedua itu langsung otomatis masuk ke kolom yang hari kedua. Di pinggir juga kalian bisa klik di sini hari pertama nih, tanggal 21 hari kedua. Kita waktu itu sebenarnya nggak jadi nginep di sini, kita ganti hotel, tapi kita bisa masukin karena kita sudah book, misalnya karena kita sudah book hotelnya itu Holiday Inn Express, hotel yang kita sudah book itu masuk di sini, dan otomatis dia record sebagai check out ya. Check innya kan tanggal di sini udah check in, di sini udah check out, dan kita bisa lihat di sini. Oke, sebenarnya ini nggak perlu nih, yang ini kita bisa delete, tapi dari sini kita bisa mulai masukin tempat yang akan kita kunjungi. Contohnya di sini nah ini salah ini sebenarnya, Bangkok ini kejauhan, kita waktu itu nggak jadinya nginep kita di Moa Bangkok ya. Saya akan ganti sedikit di sini. Sini kita nginepnya jadinya Moa Bangkok guys. Oke, 2021 waktu itu tiketnya 120. Saya sekalian edit ini, delete ya. Holiday ini nggak jadi. Oke. Nah, kita bisa lihat dari Moa Bangkok ke Grand Palace, The Grand Palace. Jadi kita masukin feature-nya. Jadi aplikasi ini bisa menampilkan langsung otomatis perjalanan, lama waktu perjalanan dan jarak dari hotel ke tempat-tempat yang kita kunjungi. Dan antara tempat satu dan tempat kedua dia juga otomatis menampilkan jarak ya. Dan ini kalau jalan berapa, kalau naik mobil berapa menit, kalau naik kendaraan umum berapa menit ya, dan beserta jarak-jaraknya. Oke. Dan di sini kita bisa direction langsung masuk ke Google Maps kalau diklik. Terus dia juga otomatis dia juga langsung menampilkan icon foto-foto yang tempat yang akan kita kunjungi tersebut. Jadi kita bisa membayangkan tempat yang akan kita kunjungi itu bentuknya seperti apa gitu. Nah, yang paling hebat dari sini adalah kalian bisa lihat di sebelah kanan di mapnya ini ada nomor-nomornya nih. Jadi kita bisa tahu kita nginap di daerah sini dekat sungai apa tuh namanya, Chao Phraya. Nah, kita nginap di sini, terus tempat yang kita kunjungi pertama nomor 1 ini di Grand Palace, yang nomor 2 ini, nomor 4 ini. Jadi kita bisa susun atur perjalanan kita. Jadi kita bisa urutkan, ini bisa di drag ke atas ke bawah seperti ini. Tuh.
mana rute yang paling efektif. Nah, dari Sabtu sampai ini satu hari kita mengunjungi sampai 6 waktu itu rencananya, 5, meskipun pada akhirnya nggak semuanya kecapean. Dan waktu itu kita juga sebenarnya di sini ada tambahan, kalian saya lihatin, waktu itu kita mengunjungi ikon Siam. Nah sekarang ikon Siamnya ditambahin di sini, sudah masuk nomor 7 ya. Jadi waktu itu kita ini bisa di drag seperti ini untuk mengurutkan, di drag. Jadi kita ke Wat Arun. Jadi perjalanan kita waktu itu ke Grand Palace, Wat Arun, ikon Siam. Kita nggak sempat ke Wat Po, jadi kita delete. Nggak sempat ke sini Chinatown juga, Bangkok Noi nggak sempat. Jadi kita langsung ke, setelah ikon Siam kita balik lagi ke Mua Bangkok untuk hotel untuk ngambil barang. Jadi kita bisa misalnya masukin di sini, kita drag. Nah gitu guys, jadi kelihatan ya, rutenya bisa dilihat di sini. Kalau kita klik, nah bisa kita lihat dari hotel Mua Bangkok itu ke The Grand Palace. Dari Grand Palace kita ke mana waktu itu? Oke, ini rute pertama, kalian bisa lihat Mua Bangkok. Ini kebanyakan sih rutenya, cuman karena ini ada sungainya ya. Waktu itu kita dari Mua Bangkok terus ke apa tuh namanya, nah ke sini dia Wat Rakang Ferry. Dari Wat Rakang Ferry kita nyebrang, terus kita masuk ke Grand Palace. Dari Grand Palace kita jalan ke sini. Ini tepat sekali dari Tantian langsung ke Wat Arun. Dari Wat Arun, nah cuman dari Wat Arun kita nggak naik gitu ya. Dari Wat Arun tuh kita naik tuk-tuk ke sini ikon Siam. Dari ikon Siam kita naik taksi, naik tuk-tuk lagi. Taksi apa tuk-tuk ya? Naik tuk-tuk lagi ke sini Mua Bangkok. Dari Mua Bangkok baru ke airport. Nah ini color code-nya juga ada di sini ya, nomor 1. Oke, waktu itu kita langsung ke Jepang ya. Di Jepang ini kita bisa lihat tanggal 22 kita nyampe di Narita. Nah guys, ini yang bagusnya ya. Jadi kita bisa lihat yang warna biru ini hari pertama. Ini urutan tempatnya 1 sampai 8 di sini. Terus kita juga bisa lihat hari kedua, tinggal diklik aja yang warna ini tuh. Ya. Nah ini semua tempat-tempat yang kita kunjungi itu bisa dilihat di sini. Oke. Nah setelah itu kita bisa bikin berapa hari pun terserah, berapa tergantung itinerary kita. Di bawahnya ini langsung bisa keluar total biaya dari perjalanan kita, mulai dari hotel, restoran, terus masuk ke tempat wisata dan lain sebagainya. Dan itu dari berbagai jenis dari berbagai mata uang itu bisa kita set di sini, mau di summarize dalam mata uang apa gitu ya. Terus di sini juga kita bisa breakdown. Nah, kalian bisa lihat di sini flight berapa, lodging atau penginapan berapa, ini transit berapa, ini transit agak ngaco sih. Tapi kalian dapat idenya ya. Terus ini perharinya kita mengeluarkan berapa. Jadi sangat atraktif. Kita bisa lihat budget pengeluaran tiap harinya seperti apa ya. Expense kita bisa di record di sini. Oke, kalian bisa add tripmate seperti saya bilang tadi, bisa anggota keluarga ataupun teman. Kita bisa share, collaborate, co-create travel itinerary liburan kita. Dan yang terakhir, oke, kalau Pro itu kalau kalian berlangganan Pro itu bisa seperti saya bilang tadi, email dari Traveloka, misalnya dari booking.com atau dari Agoda, kita bisa kirim booking confirmation-nya ke email itu, nanti otomatis dia bisa isi di sini. Terus yang kedua, kalau yang Pro, kalau kalian lihat di sini,
Ini route-nya bisa dioptimize ya. Jadi dia bisa rearrange sendiri nih. Jadi dia bisa ngasih suggestion route yang paling optimize berdasarkan lokasi. Oke, itu aja share saya di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya sangat menyarankan kalian untuk mencoba aplikasi Wanderlog ini karena akan sangat memudahkan untuk plan atau merencanakan membuat itinerary dari liburan kalian selanjutnya. Sampai di sini dulu, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Until next time.